Oke, selamat pagi Bapak Ibu, para peserta webinar. Senang sekali kita bertemu kembali di sini dan mudah-mudahan semuanya sehat. Dan saya juga bersyukur di sini saya insya Allah sehat, jadi bisa menemani Ibu, Bapak Ibu semuanya nanti di kuliah kali ini. Yang kedua ya, ini sesi yang kedua dari saya. Oke, saya masih melanjutkan tentang strategi dan struktur penelitian kebijakan kesehatan, karena kemarin kita diskusikan pertanyaan lebih banyak kepada kebetulan kemarin pemetaan masalah ya. Bu Amber, mohon maaf Bu Amber, buat lebih dekat lagi mikrofonnya. Saya ke sana. Oke, lebih banyak kepada pemetaan masalah ya kemarin. Jadi saat ini pun juga saya mau memperdalam tentang itu. Oke, nah itu kita mulai dari misalnya bagaimana langkah menyiapkan penelitian kebijakan. Saya kira itu sama juga dengan kalau kita menyiapkan proposal penelitian ya, sama saja prinsipnya. Cuman kemarin kita sudah diskusikan bersama-sama yang membedakan dengan penelitian-penelitian lain paling tidak kalau penelitian kebijakan itu ada unsur urgensinya yang harus memang diselesaikan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu sangat urgent, sehingga juga terkait dengan persoalan aplikabilitas. Jadi kemampu terapan ya, apa ya bahasa Indonesianya? Kemampu terapan dari rekomendasi kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan yang kemarin itu. Jadi secara umum, jadi kita ketika memilih topik itu kita perlu searching atau browsing isu-isu kontemporer terkait dengan kebijakan kesehatan dan yang perlu dikembangkan ilmu dan prakteknya. Ya, saya kira kalau sekarang sudah saatnya juga kita ini karena kita sedang rame-rame semua, baik akademisi maupun para praktisi, semua bekerja keras. Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan kita bersama, yaitu pencegahan virus COVID-19 ya, seperti itu. Dan saya kira saya lihat itu baik melalui media-media sosial atau bahkan melalui internet dan sebagainya ya, kita browsing itu sangat jelas bahwa upaya dari kita semua termasuk pemerintah itu main di situ sekarang. Ya kita memang ini menjadi apa tanda petik ya, kita bisa bilang musuh bersama lah, tanda petik yang harus kita hadapi, tapi juga kita harus tetap sehat. Itu. Yang kedua, mencari topik penelitian yang disarankan oleh penelitian sebelumnya. Itu karena memang di dalam setiap penelitian pasti ada limitasinya. Nah, peneliti yang mengungkapkan laporannya dengan lengkap itu biasanya juga sekaligus mengungkapkan kelemahan penelitiannya. Beberapa yang perlu dipertajam oleh penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagainya. Jadi topik-topik penelitian yang disarankan oleh penelitian sebelumnya itu juga bisa menjadi concern kita untuk memilih topik. Itu. Lalu topik-topik tersebut memang ya itu kemarin kita diskusikan juga belum bisa disebut sebagai judul karena judul itu sebetulnya berasal dari rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu ya gap atau kesenjangan secara teoretik maupun praktek dan kita baru bisa menyusun rumusan masalah ketika kita melakukan kajian pustaka ya. Kajian pustaka ya bisa dari review pustaka yang lain baik jurnal maupun penelitian-penelitian sebelumnya. Dan mendialogkannya dengan fenomena empiris. Jadi ketika kita menyusun penelitian, sebetulnya itu kita sebagai penulis proposal misalnya, itu
ibaratnya kita dalang lah. Nah, banyak cerita di situ, kita yang mendialogkan. Nah, setelah itu kita bisa mengambil kesimpulan dari situ. Mana yang bolong dari situ misalnya. Nanti detailnya akan saya lanjutkan. Oke. Nah, oleh karena mari start dari bagaimana kita melihat bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan itu pertama biasanya berisi dari menjawab pertanyaan mengapa penelitian itu penting dilakukan. Itu untuk argumen pada orang lain bahwa ini penting, ini harus segera, apalagi penelitian kebijakan. Dari situlah argumen-argumen kita itu harus sedemikian rupa agar menarik pembaca atau meyakinkan pembaca ini jadi penting. Oh iya ini penting, maka pembaca atau mungkin pengambil keputusan mungkin akan melihat selanjutnya mengambil keputusan atau donor ya, donor yang akan membiayai penelitian kita. Oh iya ini bagus. Ya, oke, lalu dia tertarik untuk membaca selanjutnya. Seperti itu. Yang kedua, memberikan gambaran tentang kajian-kajian sebelumnya yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kajian pustaka itu beri kesimpulan ya, terutama pada celah yang tadi saya sampaikan sebagai gap ya, baik itu praktik maupun teoretik. Kekurang mantapan, ya kekurang mantapan itu apa ya? Ya ini kok menurut pembaca, menurut kita itu agak meragukan ya, seperti itu sehingga kita perlu meyakinkan itu. Lalu mungkin juga kedaluarsaan. Wah, ini mah sudah lama ini penelitian model begini sudah banyak yang diteliti karena kita tahu dari membaca pustaka dari kajian-kajian tersebut. Atau yang berisi aspek-aspek yang belum tercakup dalam kajian sebelumnya. Rumah topiknya itu sama, tetapi ada aspek-aspek yang belum diteliti secara lebih dalam. Seperti itu. Sehingga penelitian ini menjadi penting dilakukan dan urgensi terselesaikan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, menjelaskan tujuan atau tujuan penelitian misalnya untuk perbaikan praktek kebijakan misal ya seperti itu, atau kalau untuk ilmu-ilmu dasar atau ilmu-ilmu yang memang produksi teori dan sebagainya untuk memperbarui teori atau mencari novelty dari kebijakan tertentu dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting adalah karena kita tadi saya menyampaikan argumen kita harus kuat dengan argumen-argumen yang cukup kuat yang kemarin kita juga sudah menjelaskan dua aspek dalam membuat penelitian kesehatan itu argumentasi yang jelas dan yang kedua argumen yang kuat. Ya, seperti itu yang sebelumnya ya, sesi sebelumnya. Jadi ini yang tidak kalah penting adalah menciptakan rasa ingin tahu lebih, yang lebih dari para pengambil keputusan atau mungkin pembaca. Nah itu yang membuat penelitian kita itu jadi apa ya, terasa update begitu ya. Karena para pengambil keputusan itu pengen lebih tahu, akhirnya beliau baca. Walaupun selanjutnya kadang-kadang kalau terlalu tebal, kemarin kita juga sarankan kita harus merangkum misalnya dalam bentuk policy note ya, atau policy brief dan sebagainya. Seperti itu. Oke, nah, selanjutnya itu saya mau masuk ke apa yang kita sebut sebagai masalah yang potensial sebagai masalah penelitian. Tidak semua masalah itu potensial loh jadi masalah penelitian. Ya itu kita harus bisa membedakan. Ya ada hal yang sangat mudah kita lihat ya. Pertama adalah itu tadi adanya gap atau kesenjangan
antara apa yang ada, ya, yang selama ini terjadi, ya, praktek-praktek yang selama ini terjadi, dengan apa yang seharusnya ada, itu level idealnya. What should be? Ya, oke. Lalu yang kedua, ada pertanyaan mengapa terjadi kesenjangan? Gap itu antara what is dan what should be. Antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Antara apa yang terjadi dengan targetnya. Dengan idealnya, seperti itu. Nah, yang kedua, setelah pertanyaan mengapa terjadi kesenjangan sudah terjawab, nah, paling sedikit, nah, itu ada 2 jawaban, ya, yang mungkin atas pertanyaan tersebut. Ada 2 jawaban minimal atas pertanyaan tersebut. Nah, saya pernah ditanya juga ketika saya menjelaskan itu. Kan tidak semua, Bu, penelitian itu karena ada masalah. Ya, lah kalau nggak ada, ngapain kita penelitian? Saya selalu begitu. Nah, maka lalu yang tanya itu tanya, loh, ini kan saya mau cerita tentang best practice, Bu. Best practice itu kebetulan pilot project dan bagus hasilnya. Lah, saya lalu bertanya, lah kenapa? Kok penelitian pilot project yang bagus itu? Nah, terus saya lalu yang karena Bu, itu di daerah-daerah lain praktek-praktek itu belum ada. Dan nyatanya masih insiden kesakitan misalnya, itu masih cukup tinggi. Lah itu masalahnya. Gitu. Masalahnya yang di situ, tidak di area penelitian kita. Misalnya di Jogja, ada salah satu proyek atau program yang bagus sekali. Lalu kita meneliti. Seolah-olah kan program yang di Jogja itu kan tidak ada masalah. Wong bagus gitu. Dan itu patut dicontoh. Nah, lalu kita tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa toh yang membuat program ini bagus. Akhirnya lalu kita tanya sesudahnya, wah, saya penelitian ini saja karena dengan saya mendapatkan informasi yang cukup dan cukup ilmiah secara metodologis juga diakui, itu nanti bisa disebarluaskan, bisa saya publikasikan, bisa menjadi contoh-contoh daerah lain atau wilayah lain yang memiliki masalah yang sama tetapi belum terselesaikan. Jadi gap-nya itu di daerah lain, tetapi yang menjadi contoh adalah daerah kita yang kebetulan programnya bagus. Seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi kadang-kala kita agak bingung juga, wong yang saya teliti kok contoh baik kok, best practice kok. Loh justru itu. Kenapa meneliti best practice? Kan begitu. Jadi pertanyaannya mengapa itu terjadi? Itu nanti bisa menjadi proyek percontohan, Bu. Justru itulah biar bisa menjadi proyek percontohan dan informasinya lengkap, penelitiannya jelas dan sebagainya, itu sahih kalau direplikasi oleh daerah lain, kan begitu. Yang kebetulan daerah-daerah lain itu masih punya masalah yang sama, di mana misalnya insiden kesakitannya masih sangat tinggi tetapi tidak terselesaikan, misalnya seperti itu. Ya, jadi cukup jelas ya. Nah, ini yang ketiga, paling sedikit ada 2 jawaban yang mungkin atas pertanyaan tersebut. Artinya begini, minimal ada 2. Kalau satu jawabannya itu sudah terjawab hanya oleh satu, ngapain diteliti? Gitu ya. Ya, ini saya akan memberikan contoh ya di sini. Contoh adalah kapan ya kita sebut non-research problem atau bukan masalah penelitian. Pertama ya, ini saya ceritakan sebuah laporan tentang implementasi program imunisasi di salah satu kabupaten ya atau kota A, menyatakan bahwa 500 anak usia balita akan mendapatkan imunisasi hepatitis. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, namun demikian data lapangan itu tidak ada satupun anak balita yang memperoleh imunisasi tersebut. Berarti ada gap kan? Ada kesenjangan. Seharusnya 500 anak usia 500 anak usia balita ya, seharusnya mendapatkan imunisasi. Namun
kenyataannya mereka tidak memperolehnya. Itu kan sudah ada kesenjangan, sudah ada gap. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, mengapa ya, karena ada pertanyaan, kan ada kesenjangan, pertanyaannya kan kita harus bertanya, kenapa ya? Kok cakupan imunisasi 500 anak balita itu tidak terjadi, gagal. Karena tidak ada satupun anak balita yang mendapatkan imunisasi tersebut. Nah, jawabannya adalah banjir tahunan yang terjadi di wilayah tersebut menyebabkan pengiriman vaksin hepatitis tidak sampai ke kecamatan, ke puskesmas-puskesmas itu, misalnya. Karena jalan penghubung menuju kecamatan A, ini maksudnya kabupaten A dan sebagainya itu apa? Ini maaf. Ya, karena memang ini seharusnya bukan kecamatan ya, kabupaten A. Terputus karena longsoran tanah. Nah, dari contoh tersebut ya, karena sudah jelas dari contoh tersebut kita jadi tahu ini bukan masalah penelitian. Karena pada contoh tersebut situasi problematis itu memang terjadi. Artinya ada kesenjangan, seharusnya anak balita dapat, semuanya 500 itu dapat, yang kenyataannya tidak ada satupun. Jawabannya, oh lah itu karena ada banjir sih. Kita udah, nah artinya jawabannya itu, kendati itu ada masalah, jawabannya udah jelas. Udah diketahui alasannya itu. Namun alasan mengapa situasi problematis tersebut bisa terjadi sudah diketahui dengan jelas. Ini tidak layak diteliti. Ya, karena jawabannya kita sudah tahu. Ya sama sederhana ya. Misalnya ini misalnya saya tidak paham ya sesuatu terus paham situasi. Oh iya, yang minggu lalu peserta webinar yang tatap muka ada banyak ya, gitu. Terus sekarang kenapa ya saya tanya, kenapa ya kok sekarang pada nggak banyak yang datang tatap muka? Karena mungkin ketidaktahuan saya tanya, oh mungkin berhalangan, sedang tidak sehat, oh mungkin punya tugas lain. Jawabannya kan lebih dari satu itu sudah, oke. Tetapi ketika saya sudah tahu, oh memang karena ini terkait dengan anjuran untuk membuat social distancing, lalu kegiatan webinar ini diupayakan semua online. Nah, gitu kan jawabannya sudah jelas, ya enggak perlu diteliti. Tapi kalau enggak jelas, kita perlu tahu seperti apa. Itu sederhananya seperti itu. Ya, jadi diasumsikan bahwa semua fakta dan data tersebut benar, maka tidak ada alasan untuk melakukan penelitian pada sebab-sebab terjadinya kegagalan imunisasi. Jadi sebagai gantinya mungkin dibutuhkan penelitian, mesti penelitian serupa terkait dengan kegagalan imunisasi, pelaksanaan imunisasi. Mungkin penelitiannya itu misalnya pertanyaannya mengapa? Karena kita sudah tahu ada banjir dan macam-macam itu sudah jelas jawabannya. Lalu kita juga jadi bertanya, diubah ya pertanyaannya, mengapa manajemen supply atau sistem logistik tidak mampu menyalurkan vaksin hepatitis selama masa banjir? Nah, kebetulan faktanya memang tidak ada satupun ya. Jadi fakta masih tetap sama. Tetapi kita sudah tahu jawaban kalau jawaban tadi yang pertama karena masalah banjir tahunan. Nah, akhirnya kita bisa mengubah menjadi masalah penelitian. Riset problem masih sama terkait dengan musim banjir itu tadi. Kabupaten A selalu banjir pada musim penghujan. Oke. Untuk mengantisipasinya, pemerintah kabupaten menetapkan satu sistem logistik yang baru untuk wilayah-wilayah banjir. Puskesmas di wilayah banjir diberi prasarana penyimpanan vaksin dan disediakan tambahan motorboat yang memungkinkan petugas kesehatan dapat menjangkau setiap keluarga yang memiliki anak balita. Namun demikian, ya kebetulan faktanya itu menunjukkan bahwa tidak ada satu anak balita mendapatkan imunisasi tersebut. Maka kita akhirnya bertanya lagi, loh sistem logistik yang baru itu kan seharusnya
dapat menjamin pelayanan imunisasi. Namun yang terjadi anak balita itu tetap tidak mendapatkan. Nah, lalu kita bertanya, mengapa sistem logistik yang baru tidak mampu memberikan pelayanan imunisasi kepada anak balita di Kabupaten A? Nah, ada kemungkinan jawaban, banyak kebetulan. Ini mungkin tidak hanya 3, mungkin banyak sekali. Pertama, order vaksin tidak dilakukan sebelum musim tiba. Jadi nggak ada vaksinnya. Ya, di Puskesmas tidak tersedia karena memang tidak dilakukan order sebelum itu. Jadi memang ketersediaan nggak ada di kabupaten itu. Itu bisa saja. Tapi kan kita harus meneliti betul, memang belum dilakukan. Sebagai peneliti kan kita jadi tahu. Lalu yang kedua, ada kemungkinan jawaban motorbot yang digunakan untuk sarana transportasi sudah tidak berfungsi dengan baik. Karena sudah disiapkan lama, tidak diuji coba, tiba-tiba musim penghujan kita tiba-tiba mendadak kita nggak bisa pakai, beberapa ternyata ada yang aus karena lama tidak dipakai misalnya. Petugas kesehatan mungkin tidak diberitahu tentang sistem baru pelayanan imunisasi di musim penghujan dan banjir. Kan kadang-kadang koordinasi itu seringkali tidak berjalan lancar misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu kemungkinan bisa meneruskan jawaban nomor 4, 5, 6 tuh. Nah, disitulah model seperti ini itu baru bisa disebut sebagai riset problem. Ceritanya begitu. Jadi intinya sederhana, kalau jawaban sudah pasti, walaupun itu masalah di depan mata kita, dan kita tahu jawabannya itu sudah jelas pasti berdasarkan data dan sebagainya, nggak usah diteliti. Nah itu soalnya begini, sering kan Bapak Ibu terutama ya mahasiswa yang sedang menulis proposal untuk tesis atau untuk disertasi, itu sering pada saat bimbingan gitu ya, itu bertanya gitu. Ini kok ini soalnya dosennya tanya, dosen pembimbing. Ini beginilah kenapa? Soalnya begini, Pak, begini, Bu. Loh, kamu kan sudah tahu jawabannya. Ngapain diteliti? Oh, baru ada. Oh iya ya. Gitu. Gitu. Jadi itu yang penting kita kita upayakan namanya riset itu research. Search itu kan mencari ya. Jadi mencari kembali. Makanya perlu diteliti kembali. Tapi kalau di search itu sudah jawab, satu jawaban sudah jawab dan pasti ngapain? Research. Kata riset itu kata search dari research, mengulang kembali. Seperti itu. Nah, seperti itu. Mengulang kembali karena banyak kemungkinan jawaban. Seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan ini cukup jelas untuk menjelaskan apa yang disebut bukan masalah penelitian dan masalah penelitian. Saya kira jadi cukup jelas tentang itu. Oke, nah selanjutnya kita diskusikan soal bagaimana merumuskan masalah. Nah ini merumuskan masalah itu kalau pengalaman saya dulu itu begitu rumusan masalah udah selesai ya karena memang itu ada latar belakangnya, situasi problematisnya disimpulkan dan sebagainya, rumusan masalahnya oke. Itu rasanya ketika dulu ya saya penelitian baik untuk tesis maupun disertasi S3 waktu itu, rasanya udah lega sekali, rasanya udah separuh pekerjaan saya terselesaikan. Karena kadang-kadang di sini itu sulit ya untuk merumuskan masalah. Ya, pertama tadi yang kita sudah sampaikan ya, memang selain terutama yang terkait dengan kebijakan kesehatan. Nah, kalau tadi umum ya, yang tadi itu sangat umum, yang sekarang itu terkait langsung dengan kebijakan kesehatan. Ada kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktek kebijakan. Ya, karena oke. Jadi ada perbedaan antara kesenjangan antara yang seharusnya ada targetnya dengan yang sebenarnya ada capaiannya. Jadi ada perbedaan antara capaian dan target. Ya, tuh. Lalu yang kedua, ada masalah publik yang jelas, namun belum ada solusi yang jelas.
Ini biasanya terkait dengan tidak mereview kebijakan, tetapi mengusulkan satu rekomendasi dibuatnya kebijakan. Ya, seperti itu. Karena masalahnya itu sudah sangat jelas. Ya, di depan mata kita itu sudah sangat jelas. Namun kok nggak ada solusi ya, padahal ya masyarakat mungkin sudah banyak yang ada dampak-dampak negatif terkait dengan itu, tapi kok belum ada solusinya. Lalu perlu ya keterlibatan atau intervensi pemerintah misalnya untuk melakukan itu, karena bagaimanapun pemerintah itu adalah menjadi apa ya, langkah-langkah yang dianjurkan pemerintah itu menjadi pendukung, akan menjadi pedoman bagi warga negara. Seperti itu. Nah, oke. Jadi apa yang akan kita teliti itu nanti menghasilkan rekomendasi. Yang nanti rekomendasi itu bisa kita usulkan, entah itu bentuknya nanti menjadi naskah akademik atau dan sebagainya, kita bisa usulkan menjadi satu kebijakan. Entah itu di level sifatnya yang lokal, di level daerah, atau mungkin level nasional, ya ini tergantung masalahnya. Oke. Yang ketiga, ini tadi belum ada solusi yang jelas, sama yang ketiga itu sebenarnya hampir sama juga. Ada masalah publik terkait kesehatan ya, yang jelas, yang telah berkembang sedemikian rupa, ya, namun belum mendapat perhatian. Ya, baik perhatian oleh masyarakat sendiri, ya, atau pemerintah, atau mungkin stakeholder yang terkait. Kan banyak ya gitu masalah ya, ada semacam pembiaran lah kadangkala. Masalah pembiaran sehingga masalahnya sudah demikian kumulasi tapi belum mendapat perhatian. Seperti itu. Ya kemarin salah satu diskusi yang di sesi sebelumnya, misalnya kita pernah punya rencana untuk membuat RUU Undang-Undang Kesehatan Masyarakat. Sekarang RUU-nya sudah ada. Saya kira Bapak Ibu juga bisa mendownload itu Google via Google ya. Itu naskah akademiknya itu malah sudah bisa ya, sudah dicek. Itu kan karena ya waktu itu kan H1N1, saya lupa H1N1 ya nggak salah waktu itu. Ya sehingga merasa perlu ya waktu itu melalui Kementerian Kesehatan merasa perlu untuk itu dibuat undang-undang. Ya, waktu itu. Tapi ya karena mungkin teman-teman di kesehatan dan juga di stakeholder yang terkait sudah merasa bahwa masalahnya itu sudah jelas, belum ada solusinya. Dan juga masalahnya itu sudah berkembang sedemikian rupa, tapi belum mendapat perhatian, maka mengusulkan itu. Nah sekarang memang belum, akhirnya yang dipakai sekarang malah undang-undang kebencanaan ya, satgasnya itu dari juga kepala badan BNPB ya, betul ya, yang itu salah satu ketua satgasnya ya. Jadi itu menggunakan pasal juga tentang bencana sosial ya di situ. Tapi undang-undang tentang Kesmas belum, memang nggak ada. Nah, tapi saya kira langkah pemerintah sekarang sudah cukup bagus dan menggunakan protokol WHO dan beruntungnya karena ini menjadi masalah bersama, masalah global, sehingga pemerintah Indonesia pun juga banyak belajar dari negara-negara lain tentang penanganan penyebaran virus COVID-19 itu tadi. Oke. Lalu ada keterbatasan sumber daya, baik orang, uang, sarana prasarana, sehingga perlu memilih prioritas. Bisa saja. Jadi maksudnya memilih prioritas kebijakan itu sebetulnya kebijakan itu dibuat itu kan berdasarkan pilihan terbaik dari berbagai macam solusi alternatif solusi. Sehingga kan kita harus memilih salah satu. Kenapa harus memilih salah satu? Mungkin karena dianggap yang terbaik, mungkin karena
kita kalau kita semuanya usulan kita nanti kita selesaikan semuanya gitu. Nanti bisa saja duitnya nggak cukup, orangnya tidak ada. Oke, mana yang paling urgent dulu dan sebagainya. Atau solusi alternatif yang diusulkan bisa saja satu dengan yang lain itu sebetulnya mutualis. Ya, sebetulnya di sini A di alternatif 1 itu mungkin dia sudah mencakup sebagian di alternatif 2, misal seperti itu dan sebagainya. Nah, kebijakan publik makanya namanya saja kebijakan. Itu kan berasal juga dari kata kebijaksanaan. Kadang-kadang sama toh kalau kita berkumpul, kita punya sedang diskusi rembukan suatu masalah, lalu kita saling share ya, mana yang baik, mana itu, oh ini baik, semuanya mungkin baik usulannya. Tetapi kan kita perlu memilih mana yang terbaik dari sekian banyak alternatif solusi itu. Terbaik itu tidak selalu harus sempurna baik, tetapi terbaik itu disesuaikan dengan konteksnya. Bisa saja konteksnya karena ya ini kebetulan uangnya terbatas. Atau orangnya ini sumber dayanya itu perlu mencari ini, kalau tambahan begini dan sebagainya, beberapa konsekuensi. Jadi sekali lagi namanya saja kebijakan publik. Kata publik itu menjadi sangat penting. Karena publik itu artinya menyangkut masalah orang banyak. Sehingga karena masalah orang banyak, itu sehingga kita bisa mengatakan bahwa kadangkala bagus di tempat lain, belum tentu bagus di tempat kita. Seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham ya tentang itu, bahwa kadang-kadang aplikabilitas dari sebuah kebijakan yang sangat bagus, ya, begitu diterapkan di daerah lain belum tentu bagus. Ya itu karena konteks sosialnya berbeda-beda, secara sosiologis mungkin berbeda-beda. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, merumuskan masalah yang kedua. Masalah dapat diidentifikasi berdasarkan pola kejadian, pola atau jumlah kejadian, intensitasnya tinggi atau rendah, ya, distribusi masalah, ya sudah cakupannya terbatas atau sudah cukup meluas kemana-mana, dan ukuran-ukuran lain di mana ada data yang mendukung tentang itu. Oke, nah di situ kita perlu melihat masalahnya itu dari sisi karakteristiknya. Rumit atau jelas? Nah, di situ kita perlu menjelaskan. Wah, ini masalah ini kompleks. Ya, kendati kompleks bisa saja juga jelas. Atau bisa saja rumit dan tidak jelas, bisa saja. Selain rumit atau tidak jelas juga, bisa. Nah, disitulah peran peneliti, calon peneliti, itu merumuskan ya karakteristik masalah itu. Yang kedua, itu karena karakteristiknya itu makin jelas sehingga kita mudah menjawab kenapa masalah tersebut penting untuk diteliti dan untuk segera diselesaikan melalui penelitian. Oke, untuk siapa masalah tersebut itu penting? Nah, untuk siapa itu pertanyaan itu juga penting karena apa? Jangan-jangan memang kita hanya menyelesaikan sekelompok kecil saja. Wah, kalau ke sekelompok kecil mungkin tidak perlu menggunakan kebijakan besar. Cukup misalnya program atau apa ya, program yang kecil seperti itu. Ya, tidak perlu kita harus melakukan penelitian besar misalnya. Tapi kalau coverage masalah itu memang kata siapa itu sangat besar, artinya kan menjadi masalah, menjadi mass problem, jadi masalah yang memang sangat massal terjadi di mana-mana. Itu jadi menjadi penting. Oke. Lalu yang keempat, sebetulnya apa toh tujuan yang ingin dicapai? Sebetulnya dari misalnya suatu kegiatan atau program atau nanti kebijakan tertentu. Itu kita jelaskan. Lalu jika masalah tersebut terkait dengan kebijakan tertentu, artinya sudah ada kebijakan sebelumnya yang Bapak Ibu bisa saja
melihat tadi peta regulasi ya, regulasi ini A mengatakan ini, lalu hasilnya seperti apa kita bisa melihat dari kinerja regulasi ya. Itu jika masalah tersebut terkait dengan kebijakan tertentu, apa saja indikator, output, outcome, dan impact yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan tersebut. Nah, kita itu kalau kebijakan biasanya ada ukurannya. Nah, hasil evaluasi itu ada. Nah, seperti itu. Nah, kita harus tahu indikatornya, outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Output itu keluaran langsung. Kalau outcome itu termasuk intermediate dampak, bisa saja. Tapi kalau impact itu sudah memang jangka panjang sifatnya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu pertanyaan lain adalah, adakah kebijakan atau program untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, kita kan perlu browsing juga. Perlu mencari tahu. Jangan-jangan sebetulnya sudah ada kebijakan-kebijakan lain. Makanya kadangkala kalau terkait dengan regulasi, yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, pemetaan regulasi. Kadangkala satu isu itu sudah ada satu pasal atau satu program yang sudah diselesaikan oleh sektor lain. Kalau kebijakan itu kan memang kebijakan itu kan membuat kalau berdasarkan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ya, tentang pembuatan tata cara pembuatan undang-undang itu kan memang ada lembaga yang tanda petik menjadi headingnya. Lainnya nanti itu. Nah, itu kita lihat juga. Di situ apakah sektor lain sudah ikut serta ke sana? Seperti itu. Lalu apa yang hasil dari kebijakan itu yang kebetulan dilakukan oleh sektor yang lain? Seperti itu. Nah, di situ artinya ini bertanya, adakah kebijakan atau program yang memecahkan masalah tersebut yang kebetulan dilakukan oleh sektor lain? Nah, disitulah sebetulnya kita perlu melihat jika ada, kenapa tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu kan cara merumuskan masalah ya. Yang kedua, oke. Nah, yang ketiga, ternyata berdiri ya kadang capek ya. Jadi saya tak duduk juga. Yang ketiga, ya Pak Ibu, jadi tidak tuliskan ya semua apa yang ada tersebut ya, yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi tuliskan, lalu simpulkan, jangan lupa simpulkan. Nah, ketika menyimpulkan itu fokus pada masalah tertentu yang penting, jangan semua ingin diselesaikan. Nah, kalau ingin semua diselesaikan nanti nggak selesai-selesai penelitiannya. Tapi biasa kadang-kadang peneliti-peneliti baru itu rasanya pengen neliti semuanya, masalahnya pengen dianu semuanya, pengen dicakup semuanya. Padahal masalah yang diselesaikan sebetulnya tidak harus sebesar itu. Itu seperti itu. Oke. Buat justifikasi dan arahkan ke pertanyaan penelitian. Nah, oke, maka untuk mempermudah proses definisi masalah, maka kita perlu yang pertama, review literatur yang relevan. Ya, nanti kan ada tinjauan pustaka ya selanjutnya ya. Review literatur yang relevan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengevaluasi data statistik yang tersedia atau regulasi yang terkait baik di sektor yang bersangkutan atau antar dan lintas sektor. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kadangkala masalah itu jangan-jangan sudah pernah diselesaikan oleh sektor lain atau sudah ada kebijakan yang kebetulan dimunculkan oleh sektor lain. Nah, itu yang
perlu juga yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya mencari pendapat. Nah, itu penting. Tuh, ya apa? Kadang-kadang kita perlu juga mencari pendapat orang lain. Mencari pendapat atau opini para ahli, ya, atau mungkin orang yang memang dia punya concern atau dia ngurusi bidang itu. Itu sebagai ya, kita bisa menyebutkan nanti dia sebagai narasumber lah, sebagai narasumber di situ. Kalau dalam penelitian kita perlu ada semacam orang bilang pre-survey-nya dan macam-macam ya. Itu apa penting juga dilakukan. Oke. Seperti itu. Jadi merumuskan masalah itu sebetulnya kalau kita tahu apa langkah-langkahnya sebetulnya mudah. Tetapi meskipun ya, nah saya juga mau mengatakan, tapi saya tidak mendiscourage Bapak Ibu. Kendati pun saya sudah berkali-kali melakukan penelitian, saya juga sudah melakukan penelitian untuk level doktor, itu jangan dikira merumuskan masalah bagi saya juga mudah. Jadi memang perlu ya, kita perlu sensitivitas, kadang berulang-ulang, maka pentingnya ngobrol dengan orang lain, mereview literatur, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak atau kesulitan ya untuk itu hal yang lumrah. Kalau paham tentang kesulitan itu artinya sebenarnya kita berproses. Ya, berproses melakukan itu. Tapi kalau nggak bingung, itu bisa dipertanyakan. Pertama pertanyaannya, oh betul ya yang bersangkutan memang sudah paham. Yang kedua, memang nggak peduli. Kan begitu, oh, sudahlah biar aja, kan bisa saja. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita sebetulnya sudah tahap mulai bingung dan sebagainya, ini kok banyak masalah, memetakan masalah dan sebagainya masih kebingungan, itu kita ulang saja, nanti kita akan sensitif dengan sendirinya. Dan ngobrol dengan orang, dengan ahli, atau dengan orang yang sudah terbiasa berkecimpung di situ dan sebagainya, akan makin menguatkan apa kesimpulan kita. Oh, berarti masalahnya di sini, bukan di sana, gitu. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, saya kira. Jadi tetap bersemangat untuk membuat rumusan masalah ya. Ya. Saya selalu bilang rumusan masalah beres. Nah, itu otomatis tujuan penelitiannya juga jadi beres. Itu sudah separuh langkah dari penelitian kita. Ya, jadi walaupun itu beberapa tergantung style penulisan ya. Beberapa itu semua tersakup di bab 1. Kadang-kadang beberapa orang terutama mahasiswa bilang, "Sam, gimana tesisnya? Bagaimana calon penelitian disertasinya?" Jawabnya, "Oh, saya baru bab 1." Oh, kalau bab 1 udah beres itu udah separuh menurut saya. Tapi kadang-kadang baru bab 1 seolah-olah itu ya bab 1. Bab 1 itu memang bagian yang angel kalau boleh saya bilang. Dan kalau kita berhasil membuatnya ya itulah sebetulnya sudah satu one step forward yang luar biasa menurut saya. Oke. Saya kira ini dari merumuskan masalah, lalu kita nanti masuk kepada bagaimana tinjauan literatur dan bagaimana selanjutnya. Nah, tapi poin yang diberikan ke saya sesudah merumuskan masalah itu adalah rekomendasi penelitian kebijakan. Tuh. Ya saya ngikuti aja arahannya yang sesuai dengan apa ya, tornya lah, ceritanya seperti itu. Nah, tornya setelah merumuskan masalah kebetulan di situ tertulis bagaimana melakukan semacam rekomendasi penelitian kebijakan. Maka saya tulis di situ call to action. Kenapa call to action? Karena memang yang membedakan penelitian-penelitian biasa dengan penelitian-penelitian pada umumnya dengan penelitian kesehatan, kebijakan kesehatan, itu masalah urgensi untuk disegerakan aplikabilitasnya, kesegeraan, kemampu terapan. Ya, jadi action. Di situ saya tulis call to action. Ya, bobot ilmiahnya penting, tapi
tidak sepenting kalau penelitian-penelitian ya dasar ya misalnya ya. Penelitian kebijakan itu selain tentunya sudah menggunakan metode ilmiah ya secara umum, dan itu sudah melakukan metodologi yang cukup untuk sebagai penelitian kebijakan, tetapi selalu yang dibutuhkan adalah kemampu terapan dari hasil penelitian tersebut untuk menyelesaikan masalah dari berbagai macam masalah publik, masalah-masalah kesehatan masyarakat terutama. Ya, maka saya tulis di sini call to action. Ya, oke. Ketika call to action itu pertama kita harus menjelaskan ya apa yang penting untuk dilakukan dengan memaparkan kesimpulan yang jelas. Jelaskan apa yang penting untuk dilakukan dengan memaparkan kesimpulan dari penelitian itu yang jelas, secara jelas. Yang kedua, rumuskan rekomendasi dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan secara jelas dan tepat. Jadi Ibu Bapak perlu diketahui ya, kalau kebijakan itu bukan masalah salah benar. Ya. Kebijakan itu bukan masalah salah dan benar. Namanya saja kata kebijakan itu dari kata kebijaksanaan. Ya. Tetapi kira-kira ada yang bisa menduga bukan masalah salah dan benar, tetapi apa Pak? Ada? Tahu Pak? Kebijakan? Mungkin bisa dicek Mas yang peserta yang online, mungkin bisa memberikan jawaban. Adakah Bapak Ibu yang di webinar dapat memberikan penjelasan dari apa yang dimaksud sebenarnya kebijakan? Tadi Bu Ambar menyampaikan kebijakan bukan persoalan salah dan benar, tetapi ada suatu definisi lain yang seharusnya ada dalam kebijakan itu. Ya. Tepat, ada yang menjawab Bu dari Bu Ulfa, tepat atau tidak tepat? Tepat sekali, sudah. Jadi jawabannya sudah benar. Jadi kebijakan itu bukan soal salah atau benar, tetapi tepat atau tidak tepat. Oleh karena itu, tadi pernah saya sampaikan ya, bahwa kebijakan itu bagus diterapkan di tempat lain, di Solo katakanlah. Tapi begitu di Jogja kok nggak cocok. Bukan persoalan kebijakannya itu salah sebetulnya. Ya. Tetapi karena ya itu tidak tepat diaplikasikan atau diterapkan di Jogja. Ya mungkin karena konteksnya berbeda. Seperti itu. Jadi kebijakan itu sekali lagi bukan masalah salah atau benar. Oh, kebijakannya salah gitu. Ya, kalau kebijakannya salah itu jangan-jangan ya mungkin tidak ada sebelumnya tidak ada kajiannya dulu, pokoknya langsung dibuat aja tanpa memberitakan yang lain dan sebagainya. Mungkin saja. Jadi rumuskan rekomendasi ya dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan secara jelas, selain jelas dan tepat. Nah, tempat itu sangat kontekstual sifatnya. Ya, seperti itu. Maka kalau yang namanya undang-undang, ya kebijakan wujudnya dalam bentuk undang-undang itu memang sifatnya umum. Jadi kadang-kadang perlu PP. Jadi itu kebijakan-kebijakan turunannya. Karena kalau terlalu umum, gitu ya, terlalu umum gitu juga implementor itu juga akan sulit. Karena mungkin di konteksnya juga bisa berbeda-beda, maka ada peraturan pemerintahnya, misalnya PP-nya. Lalu dari PP itu mungkin ada yang aturan di bawahnya lagi, agar implementasinya itu jelas. Oke. Oke. Nah, yang ketiga, itu pastikan rekomendasi adalah sesuatu yang relevan, ya relevan memang sesuai dengan itu, kredibel itu ya karena
rekomendasi kita itu memang sudah berdasarkan penelitian, metodologi yang jelas, kajian literatur yang cukup dan sebagainya, analisis yang tepat dan sebagainya, dan visible. Visible itu yaitu tadi, misalnya disebut visible itu jika apa ya, kebijakan itu memang bisa dilakukan dalam konteks tertentu. Ada satu kebijakan misalnya terkait dengan di negara lain itu visible. Tapi begitu di kita itu bukan belum tidak visible bukan karena apa itu tidak tepat, tapi karena memang itu juga mungkin terkait dengan perilaku masyarakat yang berbeda seperti itu dan sebagainya. Dulu saya pernah, ada pengalaman ya, waktu itu kalau nggak salah H1N1 waktu itu ke Korea, di universitas, salah satu universitas yang saya kunjungi, begitu masuk, itu sudah satpamnya yang di depan, itu sudah mempersilahkan saya untuk mencuci tangan. Bagi saya yang di Indonesia waktu itu tidak terbiasa kayak gitu ya, oh ya ikuti saja protokolnya. Oke, saya ikuti. Tapi, nah begitu keluar, teman saya, kolega saya itu ngajak saya makan siang, gitu keluar gedung. Saya juga dipersilakan, silahkan cuci tangan dulu juga. Jadi pada saat di situ cuci tangan itu sudah menjadi waktu itu kayaknya sudah menjadi protokol resmi. Tapi begitu itu diterapkan di Indonesia, sekarang saja itu kan orang masuk gedung sekarang pada cuci tangan sesering mungkin menggunakan apa itu kan juga belum terbiasa. Ya bagi yang itu ada yang bawa hand sanitizer, ada itu udah banyak, tapi beberapa itu yang enggak. Mencari aja sanitizer ya susah, setengah mati ya sekarang walaupun sadar caranya juga susah dan sebagainya, maka dia juga mencoba mencari misalnya toilet. Toilet itu juga kadang-kadang kita juga nggak tahu kita kadang-kadang sering tahu di tempat-tempat yang gede gitu, petunjuk toilet kemana saja itu kan kadang-kadang juga sering tidak jelas. Nah sekarang tempat cuci tangan, itu kan baru mana ya toiletnya? Ya sih nggak masalah, pasti akan ditunjukkan oleh orang. Tapi kita perlu mencari tidak langsung di depan. Oh iya, bisa gitu, seperti itu. Nah itu pada saat itu kalau nggak salah sekitar tahun 2009 apa ya waktu itu H1N1 ya, saya lupa waktu itu. Itu sudah lalu saya pindah habis dari kantin. Sama, begitu masuk kantin, satpamnya yang di tempat kantin sudah minta saya lagi, cuci tangan lagi. Ada hand sanitizer, ada cuci tangan lagi. Oke, begitu keluar, tapi nggak tahu, awalnya saya berpikir juga, wah ini pemerintah Korea ini paranoid ini, gitu ya, berpikir saya begitu. Oke, tapi sekarang ya mungkin karena perilaku kita itu tidak biasa mode seperti itu. Nah sekarang kita sudah dihadapkan pada kondisi yang kurang lebih sama. Sekarang pada saat ini COVID-19 ini saya kira anjuran untuk bersih, cuci tangan selalu, habis ini dan sebagainya. Ini kan masih terus menerus. Karena memang perilaku kita belum ke arah ke sana. Belum lah, tapi sudah mulai. Saya sudah melihat perubahan perilaku ya, bagus itu sekarang ini ya. Karena orang juga sadar juga ya kadang-kadang kita kelihatannya gejalanya tidak nyata di kita, tapi sebenarnya kita karier, kita kan juga nggak tahu juga, ya seperti itu. Itu masalahnya. Jadi soal visibilitas itu juga kadang-kala juga terkait dengan konteksnya. Oke, lalu, nah ini yang keempat, menggunakan ungkapan yang jelas dan strong assertion. Assertion, apa assertion? Ya. Asertif lah maksudnya. Jelas gitu loh. Kalau kita bisa itu asertif, tidak menggunakan bahasa yang bersayap. Jangan itu dan sebagainya ya, lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya contoh-contoh sekarang sudah banyak. Ketika work from home gitu ya, anak-anak sekolah di rumah, mahasiswa di rumah dan sebagainya ya. Bahkan seperti itu, kadang-kadang kita juga tidak bisa memanfaatkan waktu itu, ya himbauan itu. Himbauan untuk work from home itu kan work from home atau study at home gitu ya. Seperti itu tujuannya kan sebetulnya pemerintah menginginkan itu kan
anjuran kepada kita semua itu kan persoalan membatasi ya penyebaran dengan social distancing. Tapi beberapa bahkan malah hangout, janjian ketemuan dan sebagainya. Ya kalau nggak salah kemarin itu kalau di televisi mungkin Bapak Ibu juga paham, tahu, lihat di televisi ketika wisata DKI Jakarta ditutup, jalan menuju puncak justru padat dan sebagainya. Seperti itu kan soal sensitivitas sebetulnya kita melihat seperti itu. Oke, maka kadang-kadang perlu strong assertion. Jadi asertif kita membuat. Rekomendasi itu kalau bisa asertif. Karena dengan asertif itu apa ya, semacam apa ya, ya itu harus dilakukan. Kalau tidak, dampaknya kan begini. Seperti itu. Nah, apalagi sekarang kalau di UGM, kemarin kesiapsiagaan ya, hari kemarin sudah hari Sabtu ya, dikeluarkan kesiapsiagaan, Sabtu atau Minggu saya lupa. Sabtu ya di kesiapsiagaan, kemarin sudah tanggap darurat. Ya, sifatnya ya, surat edaran rektor. Artinya itu sebenarnya yang tanggap darurat itu terlihat bahasa-bahasanya itu sudah strong assertion, sudah kuat. Jadi tidak ngambang kan. Artinya ya karena memang harus memang betul-betul kita harus awas lah tanda petik ya. Seperti itu. Ya, ini rekomendasi penelitian kebijakan ya, seperti itu. Jadi saya kira yang sesi strategi menulis ya saya kira sudah cukup untuk itu. Sebelum saya lanjutkan nanti strategi tinjauan pustaka. Saya kira ini juga jadi pertanyaan bersama ya. Ini saya juga sering kok ditanya soal gitu. Ini tuh saya tuh menyelesaikan masalahnya itu di depan mata ya. Sudah real seperti itu. Nah, oke. Nah, lalu apakah nanti itu bukan menjadi masalah penelitian atau tidak? Prinsipnya kita melakukan penelitian itu kan karena ada masalah, baik itu masalah yang sifatnya terutama masalah itu biasanya apalagi penelitian kebijakan itu memang ada masalah real yang nanti kita harus wujudnya entah itu kebijakan entah program untuk menyelesaikan masalah real itu. Nah, tidak ada satu pilihan ya kecuali kalau memang itu sudah sangat jelas pilihannya itu ya kita mendeskripsikan masalah real ya dan mendeskripsikan masalah real itu kalau bisa kan ya komprehensif. Kita tidak bisa langsung di depan mata karena di depan mata itu ada masalah real lalu kita buat kajian penelitian kan tidak. Artinya sekali lagi yang tadi saya sampaikan kita perlu memberikan argumen bahwa masalah real yaitu penting untuk dibuatkan kajian. Itu. Artinya deskripsikan masalah real itu ya, lalu cari data-data atau mungkin data statistik atau data-data sumbernya banyak sekali. Kita sangat mudah sekarang mengakses sumber-sumber data yang masalah yang kurang lebih relevan, gampang. Artinya masalah real itu ungkapkan, nggak masalah. Nah, yang kedua, apakah teori-teori? Pakai teori-teori. Nah, oleh karena itu, saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, bahkan saya sendiri juga melakukan itu. Saya juga browsing teori, tapi teori yang saya browsing utamanya itu saya ambil dari jurnal. Jurnal-jurnal ilmiah itu kan karena hasil penelitian. Seperti itu. Jadi jangan masalah real yang Bapak Ibu hadapi misalnya, itu sebetulnya pernah diteliti oleh orang lain. Lalu maka kita perlu tinjauan literatur. Ya, tinjauan literatur lewat biasanya jurnal itu biasanya. Kalau teori itu kan biasanya basic ya. Isinya banyak konsep-konsep ya. Padahal yang penting untuk merumuskan masalah itu makanya selalu kita anjurkan cari jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal penelitian. Nah, di jurnal-jurnal itu kemungkinan sudah muncul apa yang sebetulnya sudah muncul penelitian yang intinya sama menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu. Masalah praktek yang kita hadapi. Nah, maka pentingnya review
jurnal, penelitian, review literatur, itu jangan sampai apa yang kita lakukan itu, apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu mospro ya, kalau Pak Narto pakai nama Jawa itu tahu ya, kalau mospro itu ya apa ya, sia-sia gitu. Nah, artinya lebih baik kita cek ada penelitian yang serupa, ya, penelitian yang kurang lebih serupa, lalu apakah masalahnya kurang lebih serupa, ya? Kalau lalu rekomendasi apa dan sebagainya. Kalau memang pas dengan kita, dengan apa yang masalah yang di depan mata kita, ya nggak usah penelitian. Udah ambil saja di situ. Oh ini penelitian ini menghasilkan ini. Seperti itu. Maka ketika di awal tadi saya menyampaikan bagaimana merumuskan penelitian, itu kan salah satunya juga itu perlu kita melihat bahwa apa ya, bolong-bolongnya dari bacaan yang pernah kita cari, kita baca, kita download dan sebagainya. Bacaan itu hasil penelitian. Lalu kebetulan setelah kita baca, ternyata menemukan, oh ini ada aspek yang belum ada di sini. Padahal itu masalah kita juga. Praktek di tempat di hasil penelitiannya si A, masalahnya kurang lebih sama. Tapi dia belum membahas soal ini. Padahal soal ini di tempat kita masih masalah. Nah, disitulah kita masuk ke situ. Jadi saya tidak bisa mengatakan hanya merumuskan masalah itu berdasarkan praktek, tapi juga teori. Teori itu tidak selalu teori yang sifatnya letterlock itu. Makanya kalau dari buku-buku kok itu kan lebih banyak konsep-konsep dasar, definisi, macam-macam ya. Itu saya kira itu nantilah pada saat kita membuat tinjauan pustaka dan macam-macam. Tetapi ketika kita mendefinisikan merumuskan masalah, kita memang penting melihat kajian sebelumnya. Maka kajian sebelumnya itu bisa Bapak Ibu mungkin tidak perlu sampai kepada bisa saja nggak sampai jurnal, tapi kajian-kajian sebelumnya yang berisi laporan-laporan penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman sektor yang sama, tapi di daerah lain dan sebagainya. Seperti itu. Jadi prinsipnya dua-duanya, Pak. Ya, kalau apa, dua-duanya harus kita cari. Ya, kalau langsung praktek, ya itu saya khawatirnya yaitu nanti sia-sia. Sia-sianya itu ya karena sebetulnya ini masalah ini sudah kok. Itu misalnya provinsi mana itu juga sudah melakukan kajian seperti ini. Dan kalau sudah, lah mending kita bekerja efisien kan. Kita baca dengan detail, oh dia menyarankan seperti ini kayaknya cocok deh untuk tempat kita. Nggak usah penelitian. Nggak usah. Nah, kita lanjutkan, kita cari kegiatan lain saja yang lebih berguna karena itu di situ penelitian itu nyatanya sudah dilakukan orang lain dan aplikabilitasnya itu ternyata bisa diterapkan di tempat kita. Misal seperti itu. Tapi bisa saja tidak. Oh iya, ini memang hampir sama. Ini memang hampir sama, tetapi ada yang aspek yang belum deh dilihat sama penelitiannya si A. Nah, maka kita bisa membuat penelitian baru yang sifatnya sifatnya seperti menyempurnakan. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi, yang kita rumuskan adalah aspek yang bolong itu tadi yang belum diselesaikan oleh pihak lain. Sehingga kita bisa menggunakan rekomendasinya penelitian si A plus kegiatan hasil dari penelitian kita upayakan, kita ubah menjadi sebuah rekomendasi yang lebih sempurna. Begitu Pak ya. Yang mudah-mudahan sudah jelas terkait dengan itu. Oke, terima kasih. Mas mungkin bisa dicek tadi ada yang melalui chat. Ini Bu ada Pak Ahmad Subagio menanyakan bagaimana penelitian kebijakan dilakukan untuk memperbaiki keputusan atau ketetapan yang sudah ada, dibuat atau dilaksanakan. Tadi disebutkan bahwa penelitian kebijakan tidak membenarkan atau menyalahkan kebijakan tetapi tepat atau tidak tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Subagio. Nah, ini sebetulnya sedikit saya kembali ke
review sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya itu kita kan membahas beberapa peraturan daerah, yaitu di Kemendagri. Kalau Bapak Ibu sempat lihat download itu beberapa peraturan daerah, ya, yang dibatalkan. Ya, ketika itu, ya, ketika dibatalkan, itu saya kira Kemendagri, saya yakin Kemendagri mengatakan bahwa kebijakan itu bukan salah, tapi itu tidak tepat dilakukan karena itu diundangkan atau mungkin itu diberlakukan karena memberatkan masyarakat misalnya. Maka dianulir waktu itu. Ya, artinya dia tidak tepat. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadinya ketika kita memetakan regulasi, itu kadangkala itu ya pembuatan regulasi itu sekali lagi ya itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 itu 15 ya betul ya yang terbaru tahun 2019 itu kan ada tata caranya. Tapi kemarin di diskusi sesi sebelumnya bahkan saya ada peserta yang tanya, saya akhirnya menanyakan, coba deh dilihat ada nggak naskah akademiknya. Jangan-jangan kebijakan itu memang dibuat tidak ada kajian sebelumnya. Jadi by opini ya, seperti ya karena kebutuhannya ini dibuat. Saya kira banyak Pak beberapa kebijakan yang seperti itu ya sifatnya. Jadi kajiannya tidak cukup, tetapi itu akhirnya aplikabilitasnya tidak pas ya. Nah kalau begitu sebetulnya kita tidak bisa disebut kebijakan ya tanda petik. Karena itu sebetulnya prosesnya sudah salah. Kalau prosesnya sudah salah, itu kan artinya itu saya tidak membicarakan lagi soal salah atau benar, itu karena tapi itu memang ya tidak usah diteruskan seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan penelitian kebijakan yang dilakukan untuk memperbaiki keputusan atau ketetapan yang sudah dibuat atau dilaksanakan. Maka di dalam metode penelitian kebijakan salah satunya adalah penelitian evaluasi. Ya, karena for policy ya, bukan of policy ya. Terbalik ya, saya terbalik. Jadi oh ya, of policy. Jadi kita melakukan penelitian of policy, artinya dari kebijakan tertentu kita kaji ulang. Apakah itu nanti kita kaji ulang lalu kita tahu bahwa oh kalau begitu ini perlu diperbaiki kebijakan ini. Maka di dalam kebijakan kan berlaku namanya sifatnya kebijakan yang diperbaiki secara inkremental, artinya tambal sulam, atau diubah sama sekali, artinya yang lama itu diterminasi lalu menjadi kebijakan baru. Itu juga ada yang seperti itu. Ya, biasa kadangkala kita itu sering dihadapkan pada situasi kesegeraan. Ya, itu penting ya. Situasi kesegeraan. Kadangkala juga dengan kesegeraan itu kita memang harus cepat mengambil keputusan. Lebih baik cepat mengambil keputusan daripada menyesal dampaknya lebih banyak. Oleh karena itu kadangkala kalau dalam kondisi krisis ya kayak darurat seperti sekarang ini, itu kecepatan pengambil keputusan itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kajian-kajian dan sebagainya itu kalau menggunakan metode penelitian yang mulai panjang sekali itu kadang-kadang masalahnya itu harus nggak selesai-selesai. Maka sekali lagi kembali saya kepada awal-awal ketika saya jelaskan sebenarnya perbedaan dengan penelitian kebijakan dengan penelitian lain-lainnya itu ada kebijakan itu penelitian kebijakan itu ada unsur kesegeraan dan setelah itu rekomendasinya harus mengandung unsur kemampu terapan. Nah, ketika sedang berjalan, ketika sudah diimplementasikan ada bolongnya, saya yakin itu beberapa kali kasus banyak. Maka kan termasuk ya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang ternyata sudah diganti Nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara membuat itu isi pokoknya sama, tetapi itu ada klausul lain-lain terkait dengan prolegnas dan macam-macam itu hanya beberapa pasal saja. Tetapi itu baru diketahui
Kan setelah itu berjalan. Nah, itu sebetulnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 itu perubahan inkremental, bukan terminasi. Memang ada yang terminasi, seperti yang kalau di Kemendagri itu perda-perda baik level kabupaten maupun kabupaten kota ataupun provinsi, itu kan betul-betul diterminasi. Karena memang dianggap tidak tepat dilaksanakan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau istilah salah dalam hal ini itu masalahnya itu karena ketika metode membuat pengkajiannya itu salah. Makanya ada sekarang kalau dalam kebijakan kita mengenal evidence based policy. Evidence based policy itu memang kebijakan yang dibuat berdasarkan evidence. Bukan sekedar by opini, itu dikontraskan di dalam teori evidence based policy itu policy by opinion. Jadi berdasarkan pendapat. Ya, pendapat itu maksudnya ketika seseorang dia leading dan dia memang pengambil keputusan dan tiba-tiba merasa ini perlu dibuat kebijakan begini, soalnya begitu dan sebagainya. Lalu anak buah langsung membuat itu draft, itu rencananya A, B, C seperti itu. Nah, itu kemungkinan ada yang miss, bisa saja. Karena evidence base-nya mungkin tidak cukup lengkap. Karena kita juga kalau di dalam birokrasi mengenal hierarki kan, ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ya walaupun tidak semua orang berani ya langsung menyampaikan salah Pak itu begitu, tapi karena memang perintah pimpinan kadang-kadang kita tidak cukup ya, tidak cukup keberanian untuk mengatakan tidak. Seperti itu. Itu hal wajar, Pak. Tapi artinya memang masih ada tempat bagi para peneliti-peneliti kebijakan untuk memperbaiki kebijakan. Jadi saya kira pertanyaan Pak Ahmad Subagio bagus ya. Bagaimana penelitian kebijakan dilakukan untuk memperbaiki keputusan atau ketetapan yang sudah dilaksanakan? Ya, kita mengkaji lagi, nggak masalah. Seperti itu. Karena kita tahu tidak ada kebijakan yang sempurna. Pasti ada bolong-bolongnya. Karena ya Pak, kalau tahu ada sempurna, kebijakan itu berlaku untuk seterusnya. Padahal kita selalu ada perubahan kebijakan, ada perubahan kebijakan. Lalu mengapa perubahan kebijakan dibuat? Tentu ada masalah yang belum tercakup pada kebijakan itu. Lalu ketika merubah, kita membuat semacam kajian baru. Nah, tetapi yang lama ternyata ada beberapa yang masih sangat bagus, nggak perlu dibuang. Maka di dalam kebijakan itu ada yang sifatnya inkremental, ya atau tambal sulam, ada yang memang sifatnya terminasi, atau yang misalnya setelah kita kaji undang-undang itu atau undang-undang atau peraturan itu memang udah diteruskan saja, nggak perlu mengubah isi dari di situ, tetapi perlu misalnya peraturan di bawahnya yang memperjelas itu. Kan makanya tadi urutannya kadang-kadang kalau undang-undang kan umum, lalu diturunkan menjadi bentuknya PP, lalu diturunkan lagi, turun dan sebagainya. Seperti itu. Jadi begitu Pak Ahmad Subagio ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan cukup ya yang saya sampaikan. Memang kadangkala kita juga dalam beberapa hal itu prakteknya banyak, jadi case-nya itu banyak. Lah ini kok nyatanya nggak bisa begitu. Nah, marilah kita menggali informasi sebanyak mungkin terkait dengan itu, lalu upayakan simpulkan. Maka di dalam merumuskan masalah, di sini kan tahapannya macam-macam ya, dan sebagainya, seperti itu. Yang penting ketika kita merumuskan masalah, argumen kita jelas. Nah, kalau jelas itu lebih banyaknya informasi dan macam-macam. Kalau selain jelas, itu juga tepat. Nah, jelas dan tepat gitu ya. Tepat itu termasuk metodologinya, termasuk teorinya, termasuk kajiannya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, makasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Ambar. Mungkin kita lanjutkan ke materi yang kedua, Bu, atau mau menjawab dulu? Atau ada yang bertanya lagi, mau dijawab dulu atau mau? Saya kira kalau masih ada, saya kira nggak apa-apa. Oh iya, baik. Aja. Kita jawab dulu. Satu lagi aja ya. Ya, biar waktunya cukup nanti.
Pak Adriansyah. Pak Adriansyah ya, ini Pak Adriansyah ya. Masalah muncul dari berbagai fenomena real di lapangan, berdasarkan itulah maka kita buatkan rumusan dasar masalah dalam kajian. Apakah benar seperti itu? Ya, benar. Betul? Fenomena real, lalu kita buat kesimpulannya. Yang fenomena real, kita buat kesimpulannya. Lalu kita buat kesimpulan dari fenomena real dan sebagainya. Lalu tahap selanjutnya, nah itu tidak cukup ya Pak Adriansyah, kalau itu tidak cukup. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, Pak Ahmad Subagi atau yang sebelumnya? Ya, yang itu. Tadi yang kebetulan tidak melalui tulisan, bukan? Pak Sunarto tadi. Yang ini betul, muncul berdasarkan fenomena real di lapangan, berdasarkan itulah kita membuat rumusan masalah dalam kajian penelitian. Betul, kita perlu melakukan itu, bahkan harus. Ya, karena ini penelitian kebijakan ya. Ya, itu seperti itu. Karena kalau penelitian dasar itu kadang-kadang karena untuk pengembangan ilmu ya. Jadi kadang-kala ya urusan real di lapangan itu kadang-kadang berikutnya. Ya. Tapi kalau penelitian kebijakan memang harus lihat fenomena di lapangan, itu pertama penting. Lalu yang kedua, itu saya kira sudah langkah yang bagus. Yang kedua juga Pak Ardiansyah juga perlu, seperti tadi yang saya sampaikan dari Pak Sunarto, mereview kajian yang serupa, Bapak. Ya, kajian yang serupa. Jangan-jangan fenomena real yang Bapak rasakan, yang Bapak lihat, itu sebetulnya juga dirasakan, pernah dialami oleh peneliti lain, dia meneliti. Dan kebetulan persis sama. Kalau persis sama, ya Pak Ardiansyah nggak perlu meneruskan penelitian itu. Bisa saja aplikabilitasnya sangat pasti untuk tempat kita. Seperti itu. Tapi sekali lagi juga ketika kita membaca kajian-kajian yang kurang lebih sama dari peneliti-peneliti lain, terus lalu kita kurang mantap lah. Maka tadi salah satu saya sampaikan bahwa masalah itu dibuat itu karena memberikan gambaran temuan kajian-kajian sebelumnya yang masih ada celah. Nah, di situ masih ada celah atau kekurang mantapan dari kesimpulan itu, apakah itu nggak menyelesaikan deh masalah kita, atau mungkin sudah kadaluarsa ya pada kajian itu. Jadi kalau memang ada aspek tertentu dari kajian-kajian lain meskipun relevan, meskipun serupa, tetapi itu tidak terjawab oleh kajian sebelumnya, ya, itu maka kita perlu melakukan penelitian itu. Seperti itu. Jadi selain melihat fenomena di lapangan, real di lapangan, berdasarkan itu maka kita buat rumusan dasar masalah, betul, tapi sekali lagi ya, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup karena yang namanya kebijakan ya publik ya itu pasti coveragenya juga banyak sehingga beberapa kemungkinan daerah lain atau peneliti lain itu kemungkinan merasakan hal yang kurang lebih sama, fenomena kurang lebih sama, hanya masing-masing kajian atau penelitian sebelumnya mungkin masih ada aspek yang belum terjawab. Nah, kalau yang belum terjawab kita penelitian di situ ya. Jadi dua-duanya ya Pak Ardiansyah ya termasuk dan sekali lagi pada Pak Sunarto tadi pertanyaannya kurang lebih sama ya. Saya kira terima kasih ya sebelum kita lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Ambar dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi pelatihan yang kedua, yaitu mengenai strategi tinjauan pustaka. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan strategi tinjauan pustaka ya. Tadi kan pertanyaannya mengarah pada apakah fenomena real itu cukup untuk kita merumuskan masalah. Saya bilang tidak. Nah, kita perlu meninjau pustaka. Kita perlu tahu pustaka tidak selalu teori. Ya.
Ya, teori kadang-kadang penting kalau sebagai payung besarnya oke. Tetapi biasanya penelitian-penelitian kebijakan itu adalah penelitian-penelitian yang menuntut kebaruan. Karena kebijakan itu kadang-kadang muncul dibuat karena menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya itu kadang-kadang bukan masa lalu kan, tapi masalah yang sedang kita hadapi dan kemungkinan akan muncul kemudian. Oleh karena itu, pustaka itu ya kalau untuk kajian penelitian kesehatan kadangkala sering atau kadangkala bukan kadangkala sering saya sarankan pada teman-teman itu untuk carilah jurnal-jurnal yang terkait dengan itu. Karena jurnal itu kan muncul dari penelitian. Ya, kalau buku ya itu kan beda. Walaupun banyak sekali buku referensinya juga hasil penelitian untuk menjustifikasi teori tertentu. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam membuat tinjauan pustaka ya, seperti itu kita mulai dari sumber-sumber literatur dan pustaka. Sumber-sumber literaturnya itu bisa artikel penelitian. Ya, dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala. Nah, saya kira kalau di universitas sekarang langganannya sudah banyak sekali ya. Sangat gampang ya dicari, di Perpustakaan Nasional juga gratis. Banyak gitu ya jurnal-jurnal terkait dengan itu baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing sangat banyak. Oke. Itu. Yang kedua, laporan penelitian bisa berupa disertasi, tesis, atau laporan penelitian yang lain. Ya, jangan sampai nanti kalau kita sudah melakukan, sudah merumuskan, sudah dan sebagainya, sudah siap untuk ke lapangan, ternyata kita baru menemukan, loh, ternyata sudah loh ada penelitian lain yang dilakukan oleh orang lain. Lah kan kerjaan kita jadi sia-sia. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, itu artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terbit secara berkala. Kadang-kadang ada artikel penelitian kan beberapa kumpulan penelitian macam-macam dirangkum jadi jadi diterbitkan secara berkala itu biasanya unit-unit litbang biasanya melakukan itu. Tetapi juga ada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah ya seperti apa yang dilakukan oleh misalnya SIS publication atau apa itu kan banyak sekali yang itu diterbitkan secara berkala. Atau artikel ilmiah lepas. Ya, artikel ilmiah lepas. Saya kira sekarang sangat gampang ya mencari itu Google aja bisa artikel ilmiah lepas itu seringkali banyak. Tapi sekali lagi kadangkala artikel ilmiah lepas itu kita jangan dijadikan referensi satu-satunya. Kita perlu referensi yang lain. Maka kadangkala beberapa sering ya mahasiswa itu saya tidak pernah anjurkan mahasiswa itu mencari sumber dari Wikipedia. Karena Wikipedia itu kan dibuat oleh banyak orang lain dan orang lain pun bisa melakukan revisi dan sebagainya. Kalau sebagai pengetahuan awal oke lah, tetapi sebagai referensi pokok jangan. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya buku teks. Nah, buku teks bisa itu sebagai referensi juga nggak ada masalah tentang itu. Jadi kita optimalkan saja sumber-sumber literatur dan pustaka seperti itu. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan banyak referensi, banyak informasi baru, dan kebetulan beberapa jangan-jangan malah sudah terjawab apa yang kita hadapi secara real di lapangan itu bahkan ada yang sudah terjawab melalui pustaka-pustaka, tinjauan pustaka yang kita lakukan. Namanya saja meninjau ya, itu ya. Namanya saja meninjau. Oleh karena itu dalam meninjau ya sama juga kalau kita punya kepentingan tertentu. Oh saya mau kalau kita mau pergi ke toko lah, toko baju lah katakanlah. Karena kebetulan kita nggak punya baju. Ya, ada kolega atau saudara kita sedang punya hajatan pernikahan. Kebetulan kita nggak punya baju yang pas, baju karena mungkin entah butuh bentuk tubuh kita yang
agak gemuk sehingga baju-baju kita sudah tidak cukup, lalu kita mencari baju. Nah, kita kan meninjau. Kan di situ banyak merek itu di toko itu. Ya, di toko banyak merek. Lalu ketika di toko itu banyak merek, kita mencoba meninjau satu-satu yang kebetulan kita tertarik. Kita ambil. Wah, ini ternyata, oh baju ini kayaknya kalau untuk apa? Kalau untuk atasan ini cocok deh dengan bentuk tubuh saya dan warnanya saya cocok. Oke, kita ambil. Lalu kan kita cari yang lain. Kebetulan ketika meninjau di tempat lain, ternyata ada yang lebih bagus dari kita. Ini tidak apa-apa, kita tinjau. Ketika kita mengatakan, oh ini cocok deh untuk kita. Itu sama juga kita menyimpulkan, Bapak Ibu. Jadi, maka di dalam tinjauan pustaka, ya, kala-kala kalau dalam kajian pustaka itu seringkali saya bilang kepada para bimbingan mahasiswa saya itu, kalau Anda mau buat tinjauan pustaka jangan clipping loh ya. Artinya memang merangkum, tapi sudah cuma ditumpuk-tumpuk gitu aja. Dan kita juga perlu meninjau, memberikan opini, ya, atau standing kita seperti apa terhadap kajian-kajian itu. Oke. Nah, karena itu sama tadi kembali ketika kita meninjau ke lapangan, ketika kita beli baju, kita kan meninjau banyak merek. Akhirnya kita ketemu satu perangkat, satu setel, ya, satu setel baju yang menurut kita cocok, sehingga tujuan kita beli baju tercapai. Akhirnya kita bisa datang ke tempat hajatan kolega atau saudara dengan rasa nyaman, pas, dan ya sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Sama tinjauan pustaka juga begitu. Ketika kita meninjau satu artikel seperti itu, artikelnya kita baca, oh iya, ini cocok deh, ini peristiwanya sama dengan apa yang fenomenanya sama dengan yang kita hadapi. Lalu setelah baca lebih lanjut, tapi di tempat kita itu sebenarnya ada masalah ini. Lalu Bapak Ibu mencoba mendetailkan lagi bacaannya. Wah, ini belum tercakup. Oke, keep dulu bacaan itu. Keep dulu, cari yang lain lagi. Berarti masih ada yang kurang ini artikel ini. Saya coba cari lagi artikel yang lain atau laporan penelitian yang lain. Kita coba lagi baca. Wah, ini sudah ada loh ternyata. Bisa saja loh Bapak Ibu langsung menemukan, sudah ini sudah terjawab, sudahlah kalau gitu nggak jadi saya penelitian tentang ini. Sudah, kalau mahasiswa kan karena sebagai tugas pokok wajib ya tulisan akhir, kita ubah aja penelitiannya, wong sudah ada penelitian sebelumnya yang sama. Seperti itu. Tapi kalau misalnya itu sebagai sebagai rekomendasi kebijakan di tempat kita bekerja dan kebetulan masalah itu ada dan belum dibuat kebijakan dan sebagainya, laporan penelitian atau artikel itu bisa menjadi referensi untuk membuat rekomendasi. Enggak masalah. Jadi memang intinya itu lebih efisien ya. Oke ya. Ini kita lanjutkan. Itu tadi sumbernya. Nah sekarang tujuan tinjauan pustaka sebetulnya saya sudah menyampaikan itu tadi sedikit sudah saya sampaikan. Pertama, berbagi dengan pembaca hasil dari penelitian, jurnal, artikel, textbook lain yang relevan dengan studi atau penelitian yang akan dilakukan. Ya, tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan juga, ini saya bahasakan dalam bentuk yang lain. Yang kedua, berisi tentang dialog ya tentang topik ya. Ini saya nggak bagus bahasa Indonesianya. Tentangnya sudah 2 satu kalimat. ya, berisi dialog. Nah, mungkin nggak perlu tentangnya ya. Berisi dialog tentang topik. Ya, ini penulis yang mendialogkan ya. Ya, membahas ini membahas tentang ini, yang ini. Nah, kelebihan dari penelitian dari kajian ini adalah ABC. Nah, di sini sehingga kalau dua penelitian ini temuannya ini digabungkan menjadi akan saya simpulkan kurang lebih seperti ini. Misal, ya Bapak Ibu bisa melakukan itu. Hal-hal yang belum dibahas pada
studi sebelumnya sehingga perlu studi lanjutan. Itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin ada aspek tertentu yang bolong yang sebenarnya itu bagi kita penting. Maka kita perlu melakukan penelitiannya. Kita lanjutkan. Oke. Lalu yang ketiga, untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Misal, ada persoalan tertentu kita sudah tahu bahwa itu masalah attitude. Misalnya ada teori lama ya, CAP ya, knowledge, attitude, practice. Misal. Tetapi ternyata setelah dalam beberapa aspek itu logika itu zaman sekarang itu ternyata mungkin perlu diubah itu. Bukan perlu diubah, itu tidak selamanya berjalan linear. Dengan kita knowledge kita cukup, attitude kita berubah, lalu praktisnya juga otomatis berubah. Belum tentu. Banyak case-case yang memungkinkan itu knowledgeable, seseorang knowledgeable, ya, dia juga berubah attitude-nya, sudah paham karena dia knowledgeable, tapi begitu pada saat praktek bisa saja karena kondisi tertentu dia tidak melakukan, akhirnya dia malah terjebak melakukan itu. Ya, itu salah satu contoh dulu saya pernah berinteraksi dengan seseorang yang kebetulan dia waktu itu dia terinfeksi HIV/AIDS sudah lama sekali pada saat itu. Beliau adalah orang yang dengan kebetulan beliau seorang dokter ya tepatnya beliau juga PhD-nya Kesmas kebetulan kesehatan masyarakat MPH dan dia dokter PH waktu itu dokter ya. Tapi dia S1-nya medical doctor. Dia cerita ke kita, justru meyakinkan ke kita, tidak selalu loh, bahwa knowledge, attitude, itu otomatis praktisnya bagus. Gitu. Nah, jadi waktu itu dia menjelaskan, dia knowledgeable tentang bagaimana penularan virus HIV/AIDS waktu itu, udah lama sekali. Itu 20-an tahun yang lalu lah itu beliau itu cerita. Lalu saya juga udah mengubah attitude ya, sudah tahu itu kalau penularan seperti ini, jadi perlu menghindar dan sebagainya seperti itu. Nah dia cerita, kebetulan saya nggak tahu ya kenapa gitu waktu itu. Dan ketika itu yang bersangkutan akhirnya dia waktu itu cerita tentang apa ya? Waktu itu pokoknya dia habis mabuk atau bagaimana seperti itu sehingga dia akhirnya terjangkit dengan interaksi dia dengan orang lain seperti itu ya. Artinya kadangkala tidak selalu berjalan linear seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ada beberapa hal untuk mendalami landasan teori yang terkait dengan permasalahan, itu ada beberapa hal yang kadangkala teori-teori itu kan juga perlu diperbarui. Maka terutama salah satu di antara beberapa syarat untuk disertasi ya, doktor, kan kadang-kadang ada unsur novelty-nya, kebaruannya. Ataukah itu memperbaiki teori ya atau metodologi atau bahkan inovasi seperti itu. Bentuknya kan macam-macam ya, kita bisa memilih salah satu dan sebagainya. Oke, lalu yang keempat, membantu peneliti untuk membuat peta atau kerangka berpikir. Ya, sehingga dapat memperkuat atau memperjelas pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Nah, setelah dialog ya, ibaratnya kita jadi dalang. Oh, begini, nah dialogkan dan sebagainya. Oh, akhirnya kita ketemu. Oh, kalau begitu, dari penelitian ini, aspek ini penting. Penelitian ini itu penting juga. Lalu hanya kita ambil beberapa aspek saja yang penting. Lalu kebetulan kita punya masalah, ya real dan sebagainya, lalu kita konseptualisasikan di dalam kerangka berpikir seperti itu. Oke, nah sebetulnya kan kerangka berpikir itu kan kalau boleh saya katakan ya ini saya tulis itu adalah membantu menjawab pertanyaan penelitian secara konseptual. Ya intinya itu. Oke. Nah selanjutnya yang kelima menghindari duplikasi penelitian
dan menunjang perumusan masalah. Itu tadi. Nah, itu tadi saya sampaikan perlunya tinjauan pustaka karena jangan sampai penelitian kita malah merupakan duplikasi saja. Sudah ada penelitian yang lain seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, penting untuk diingat ya di dalam membuat dalam melakukan review literatur. Kita harus bisa membedakan apa yang sudah kita ketahui, ya, yang sudah kita ketahui itu jadi pengetahuan umum ya, sudah kita ketahui ya bahwa misalnya contoh yang sekarang sudah kita ketahui bahwa penyebaran virus COVID-19 itu ya makin lama makin banyak ya, seperti itu sudah kita ketahui. Oke. Nah, tetapi kan itu tidak langsung kita bertanya, ada peningkatan kasus dalam itu langsung, mengapa terjadi peningkatan? Itu kan malah aneh. Itu artinya ketahui itu tidak cukup. Jadi kita punya argumen yang harus jelas aspek apa yang akan kita selesaikan dengan itu. Oke, lalu yang kedua, pertanyaan yang harus dijawab yang kedua, bagaimana pertanyaan penelitian berhubungan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui. Artinya, misalnya sudah diketahui terjadi kenaikan insiden kasus. Oke, nah lalu dari kenaikan insiden kasus itu kita kebetulan bisa belajar dari beberapa yang lain. Kita sekarang saya kira beruntung sekali. Kasus-kasus dulu penyebaran H1N1, H5N1 dan sebagainya kan makin banyak. Artikel-artikel penelitian, bahkan buku teks yang hasil kajian-kajian itu sekarang kan muncul lagi. Jadi tahu beberapa aspek yang perlu dan kita bisa belajar dari situ akhirnya. Nah, itu akhirnya memberi penjelasan terhadap pertanyaan penelitian atau hipotesis yang akan menjadi fokus penelitian. Aspek apa sebetulnya yang penting untuk mau kita fokuskan karena kita sudah tahu ada pengetahuan umum yang sudah kita ketahui saat ini ada terjadinya peningkatan kasus. Lalu secara merata sekarang informasi menunjukkan bahwa artinya pemerintah menganjurkan dan kita semua menganjurkan social distancing. Nah, ternyata social distancing akhirnya menjadi salah satu aspek yang dipercaya saat ini untuk memutus penyebaran atau mengurangi atau membatasi penyebaran karena juga belajar dari kasus yang lain, negara-negara lain misalnya, seperti itu. Saya kemarin mendengarkan Pak Yuri Jubir jubir penanganan kasus ini Indonesia, beliau mengatakan kan ditanya oleh wartawan itu, ini lockdown atau enggak gitu. Lalu beliau mengatakan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan untuk lockdown, tapi pemerintah mengambil keputusan untuk membatasi. Nah, artinya itu kan juga berpikir cepat dengan mengambil kesimpulan dari beberapa macam lainnya seperti itu, lalu mengatakan bahwa social distancing itu sebagai aspek yang penting untuk dipelajari. Lalu akhirnya semuanya beberapa yang berwenang dan orang yang paham tentang itu membuat protokol apa saja social distancing yang bisa dilakukan oleh kita. Nah, lalu belajar dari negara-negara lain itu. Karena ketika Pak Yuri mengatakan itu, beliau juga menyampaikan pemerintah Korea itu juga pernah melakukan lockdown. Ketika lockdown itu ternyata kasusnya naik dan beliau mengatakan, saya lupa ingat itu kemarin itu 20% kenaikannya. Kemungkinan pada saat lockdown ya orang malah berinteraksi walaupun lockdown itu artinya semua ditutup, tetapi kita nggak tahu penyebaran itu mungkin pada saat kita bareng-bareng ya di rumah atau di mana ya di area yang komunitasnya itu terbatas di situ karena tidak bisa pergi akses keluar tidak banyak. Oke. Lalu ketika
apa ya, di kapal itu ya, itu kan juga sementara belum boleh mendarat, itu kan juga case-nya meningkat. Jadi belajar dari kasus-kasus itu kan data bagaimanapun juga ya, itu akan memperkuat hipotesis atau mungkin fokus penelitian kita karena kita makin jelas apa yang akan kita tuju seperti itu. Mungkin nanti suatu saat lagi kita perlu melakukan kajian terkait dengan social distancing. Sekarang ini social distancing kan lebih banyak ke protokol pedoman. Oke, social distancing. Tapi saya yakin ya nanti suatu saat akan banyak penelitian-penelitian yang mengkaji social distancing dalam rangka membatasi penularan satu wabah misal. Saya yakin nanti akan banyak penelitian itu seperti itu. Walaupun mungkin sifatnya bisa saja dari data sekunder, case-case yang dilaporkan itu semacam surveillance nanti bisa saja seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga, kenapa memilih metode penelitian tertentu? Ya, penting apakah mau studi literatur saja, apa data dokumen, studi pustaka saja, atau mungkin juga studinya berdasarkan metode kualitatif, itu tergantung pertanyaan penelitiannya juga. Maka kalau di awal kemarin sesi sebelumnya saya lihat beberapa akan menggunakan data-data entah itu SDKI, entah apa yang lain kemarin itu, silahkan tergantung pertanyaan penelitiannya. Oke. Oke. Nah, saya ya ini kebetulan itu saya tuh dapatnya itu dari satu sumber. Karena ini bukan buatan saya. Ya, bukan buatan saya, tetapi saya merasa gambar ini sangat jelas untuk menjelaskan ini. Maka sumbernya saya tulis anonim. Saya mohon maaf saya nggak berhasil mencari sumbernya. Ya, tetapi ketika itu ada di apa ya di sebelah pojok itu ada tulisan 2011. Ya, jadi itu ya. Ini sumbernya bukan saya yang buat ya. Jadi saya tulis anonim bukan berat. Saya yakin ada sumbernya, cuman saya nggak menemukan. Nah, seperti itu di 2011 itu caranya kita membuat review literatur seperti ini. Ya, ini mungkin perlu apa ya pendalaman yang yang seksama ini. Misalnya di sini dituliskan where are the gaps in the literature. Saya kira berkali-kali saya sampaikan juga itu kan. Misalnya, how is the topic approached by others? Itu maksudnya, apakah topik itu sebetulnya sudah diteliti oleh orang lain? Juga itu perlu. Misalnya, jangan sampai kita meneliti sesuatu yang sudah diteliti oleh orang lain. Seperti itu. Oke. Lalu, what are the key concept in this area? Artinya, sebetulnya ini yang mau diteliti itu sebetulnya urusan apa sih, fokus apa. Lalu kita cari konsep dasarnya apa, lalu konsep dasarnya baru kita cari buku teks kalau itu. Ya, karena itu konsep-konsep dasar. Ya. Misalnya, dulu waktu belum ada di konteks ilmu sosial ya, waktu itu tentang perilaku korupsi waktu itu. Waktu itu sebelum udah agak lama sekali. Waktu itu literatur terkait dengan korupsi, perilaku korupsi itu sangat sulit dicari. Ya, konsepnya sangat sulit dicari sehingga bingung ya peneliti ini saya mau pakai apa ya. Nah, kalau kita sampai nanti ketemu pada kebetulan pada konsep atau aspek yang secara teoritik kita itu sulit mencari, nah kita penting untuk melihat sebetulnya perilaku korupsi itu bisa kita dekati dari konsep apa ya. Nah, misalnya kita dekati sebagai konsep deviant behavior, perilaku devian. Wah, itu cari di literatur banyak. Nah, itu bisa untuk kita gunakan untuk menjadi salah satu referensi kita ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini tolonglah ini dipelajari dengan seksama. Ini tidak bisa itu satu sesi perkuliahan nggak cukup ini untuk ini karena kita juga harus cermati betul itu apa ini. Tapi ini sangat menurut saya sudah sangat komprehensif dan concise seperti itu. Oke. Nah,
Kerangka pemikiran, ketika kita membuat kerangka pemikiran, ya, pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada. Ya, kajian-kajian sebelumnya. Sekali lagi saya selalu mengulang kembali bahwa teori dasar merumuskan masalah tidak cukup dari fenomena real yang kita hadapi. Ya, karena kita bisa saja nanti salah lihat fenomena realnya jelas, memang kita merasa perlu untuk diselesaikan, ya selesaikan, tapi jangan-jangan sebetulnya sudah ada upaya kajian yang bisa menjadi pedoman penyelesaian masalah yang kita hadapi itu. Seperti itu. Maka di dalam kerangka pemikiran, tunjukkan relevansi tiap topik dalam tinjauan pustaka dengan pertanyaan penelitian. Jadi ketika kita membuat tinjauan pustaka, itu sebenarnya pertanyaan penelitian itu mengarah kemana? Coba kita cari apa referensi-referensi terkait dengan itu. Oke, nah temukan konsep-konsep pokok di dalam kesimpulan masing-masing aspek yang sudah ditinjau dan buat kesimpulan yang berisi keterkaitan antar konsep tersebut sehingga membentuk kerangka berpikir. Nah, secara sederhana ya bisa disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian secara konseptual, sekaligus untuk membantu atau mengarahkan pemilihan prosedur, cara, dan metode penelitiannya. Seperti itu. Jadi ini memang kalau membuat tinjauan pustaka harus latihan memang. Nah, jadi ini secara umum pun ini saya juga tidak membuat teori khusus ya menggunakan bukunya siapa, enggak ya. Ini memang ya saya share berdasarkan pengalaman aja. Nah, kebetulan saya menemukan ini tadi satu bagan yang cukup komprehensif ya, yang sebelumnya tadi, bagian sebelumnya yang cukup komprehensif itu tadi. Nah, ini saya kira bisa menuntun kita bagaimana kita menyusun tinjauan pustaka. Sebelum kita nanti masuk ke metode penelitian ya, cara penelitian. Nanti kalau menulis misalnya terutama untuk teman-teman yang sedang menulis tesis atau disertasi, ada bab metode penelitian ya, tapi saya masih menemukan banyak sekali penulis yang meneliti yang menuliskan bab metodologi penelitian. Padahal bukan metodologi di dalam kalau kita sudah membuat di situ sebagai tapi metode penelitian bukan tidak pakai logi. Logi itu cara ilmu tentang penelitian. Tapi kalau buku Ibu Bapak ketemu ada buku judulnya metodologi, memang dia isinya ilmu tentang cara penelitian. Tapi kalau sudah masuk di tempat kita membuat laporan penelitian, itu khusus untuk bab itu, ya metode penelitian, bukan metodologi. Metodologi itu ilmu tentang cara meneliti. Padahal kita bukan ilmunya, tapi kita menjelaskan cara menelitinya, prosedurnya, dan macam-macamnya. Ya, oke. Saya kira cukup ya yang ini sampai ke angka penelitian karena bagaimanapun memang harus latihan ya seperti itu ya. Dulu saya juga ingat ya, dulu saya kuliah metode penelitian, saya ingat sekali ya. Ngaku saja. Waktu S1 kuliah metode penelitian, saya itu dapat C. Di ijazah saya ya C. Ya, waktu itu kan isinya ya begini-begini nih. Tapi karena kita tidak langsung praktek, saya tuh nggak bisa membayangkan kayak apa. Seperti itu. Nah, C. Nah, kebetulan biasa ya ketika kita mahasiswa dan kadang-kadang kita berinteraksi dengan dosen. Kebetulan ada dosen yang mengajak saya, oke kamu mau nggak jadi asisten peneliti? Ya, senang sekali karena dapat pengalaman dan sebagainya. Nah, tapi saya sudah terlanjur mengambil mata kuliah itu dan nilai saya C. Sudah nggak mungkin mengubah. Nah, setelah saya ikut penelitian, berkali-kali diajak penelitian, diajak dengan tim, dengan teman, baru paham, oh itu toh yang dimaksudkan. Oh ini toh yang dimaksudkan.
akhirnya ketika saya kebetulan melamar ya jadi dosen dan saya juga mengajar ya karena mungkin kolega-kolega saya, senior saya melihat saya sudah banyak melakukan penelitian, waktu itu saya disuruh ngasisteni dosen yang mengajar metode penelitian. Jadi rasanya aneh. Dulu ijazah saya C, ya di C, tapi saya mengajar. Diminta membantu mengajar, akhirnya saya pegang mata kuliahku sendiri metode penelitian. Sampai juga diundang di sini juga untuk share itu. Jadi begitu ya. Jadi Ibu Bapak, saya ingin sekali lagi meyakinkan bahwa memang do something, harus melakukan, harus ngalami, harus latihan. Maka saya sangat paham ketika ada modul selalu ada pertanyaan untuk latihan. Itu saya kira sangat penting. Saya percaya ya, kalau nggak latihan kita memang tidak jadi sensitif lihat itu. Sama juga di sini saya juga bisa menyampaikan itu ya salah satunya karena pengalaman. Walaupun pengalaman itu pun tentu saja masih ada yang kurang. Maka beberapa kadang-kala saya mengajak kalau mata kuliah metode penelitian saya ngajak tim. Kenapa? Karena dengan tim itu beberapa dari kita itu punya pengalaman yang berbeda-beda saling mengisi jadi bagus. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga saya kembali pada cerita saya sesi sebelumnya. Kan membuat penelitian itu ya gampang-gampang susah ya. Makanya waktu itu saya mengatakan walaupun saya sudah master waktu itu, sudah S2, saya juga dibantu diminta mengasisteni dosen senior untuk mengajar metode penelitian. Ya. Tapi begitu saya S3, lalu saya menyusun proposal karena ingin saya bagikan, saya ingin dapat masukan. Beberapa masukan itu juga yang ada yang bagus, ada yang sangat halus, ada yang sangat asertif. Nah, salah satunya kemarin misalnya saya jelaskan, Ambar, your proposal is garbage. Nah, artinya saya kadang-kadang merasa nggak enak hati. Loh, saya ini ya sudah dosen, katanya suruh ngajar juga bantu ngajar penelitian, tapi ternyata yang dijadi fokus itu bukan persoalan itu ya. Begitu pada praktek, bagaimana kita harus tajam membuat merumuskan masalah dan sebagainya itu proses belajar yang saya kira tidak akan berhenti sampai kita berhenti berkecimpung di situ. Saya kira seperti itu. Jadi saya ingin sekaligus mensupport ya Ibu semuanya sesuatu yang salah tidak sempurna terutama hal terkait dengan ini itu biasa. Maka ketika ini diskusi ini sesi ini ya terkait dengan itu kelihatannya itu ya gampang-gampang susah ya membuat itu nanti begini begitu dan sebagainya. Itu mah teoritik. Nah, maka perlu latihan. Jadi pentingnya kita mengaplikasikan apa yang pengetahuan yang kita peroleh dengan melakukan sesuatu. Maka kadangkala saya sering kalau ada mahasiswa bimbingan saya, Bu, saya ingin ketemu mendiskusikan. Oke, kamu sudah intention kamu tentang topik apa? Ya, saya belum, Bu, masih bingung. Lah kamu aja masih bingung, apalagi saya. Saya selalu begitu. Karena yang penting begini, kamu punya ketertarikan apa? Kira-kira apa informasi yang sudah kamu kumpulkan? Lalu kajian apa yang sudah dikumpulkan, sudah kamu baca dan sebagainya. Buatlah semacam pointers-pointers tentang itu. Nah, setelah itu karena dia kebingungan juga, nah mari kita diskusi. Kalau gitu kita siap. Tapi kalau dia tiba-tiba, Bu, saya bingung begini loh, terus dia juga nggak ada apapun, nggak ada persiapan apapun, cuman bingung, itu loh topik ini penting, topik ini dan sebagainya. Nah ini jadi kita malah nggak jelas, malah bikin kita sendiri baper, ya, galau dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah dengan siap, oh tertarik masalah ini karena ada masalah real seperti ini. Oke, lalu cek apa informasi terkait itu, entah itu internet, dari sumber-sumber internet atau dari literatur, dari apa. Sudah kita mengumpulkan, kita baca. Nah, ketika kita menghadapi kebingungan,
ngobrollah dengan orang lain. Nah, itulah pentingnya. Maka saya selalu sampaikan, berbagilah dengan orang lain, karena siapa tahu justru kan orang lain itu malah punya, karena dia kemungkinan punya ketertarikan yang kurang lebih sama, dia bisa memberikan usulan yang kurang lebih juga akan bermanfaat untuk kita. Jadi memang pentingnya untuk ngobrol. Nah, sekarang di era yang semua online kan gampang. Sekarang nggak ada wong ini saja online. Artinya kita tetap bisa berkomunikasi ya dengan cara apapun. Sekarang media-media hebat lah. Daring itu ya sudah. Wah, apalagi sekarang jelas wajib dilakukan ya mulai sejak kemarin di UGM ini sudah wajib. Oke, saya kira begitu ya Bapak Ibu. Saya kira sampai di sini untuk tinjauan pustaka untuk topik itu. Oke, terima kasih.